berwarna merah itu ya. Baik Bunda, aku akan membantu Bunda supaya sarapan cepat siap. Teman-teman, ayo dan yang saya pilih warna merah. Di depan rumah, Iko membantu ayah mencuci sepeda. Ayah, kenapa sepedanya dicuci? Boleh aku membantu? Boleh Ibu mencuci sepeda agar sepeda yang kita pilih rawat dengan baik. Agar berwarna baik juga mencuci. Ibu, tolong bantu ayah ambilkan alat untuk mencuci sepeda. Ayo bantu Iko mencari peralatan untuk mencuci sepeda. Mumi dan Bunda telah selesai memasak bersama. Makanan sudah tersaji di meja makan. Iko, Mumi, ayah, dan Bunda duduk di kursi masing-masing sambil berdoa. Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setiap rezeki diberikan syukur. Iya Bu, aku bersyukur punya keluarga yang baik. Setelah makan, ayah mengajak semua jalan-jalan ke taman. Ayo kita hidup dengan segar dan melihat yang tanah. Ayo ayah, kita berangkat. Ayo, kita menuju taman teman-teman. Iko dan Bunda sudah sampai di taman. Banyak bunga berwarna-warni. Aku mau cari bunga ungu untuk Bunda. Terima kasih, Wi. Bunda senang sekali dengan bunga berwarna ungu. Ayo, berbagi bunga berwarna ungu untuk Bunda. Di taman juga banyak bunga-bunga. Lihat ayah, ada banyak burung. Masya Allah, kita Allah luar biasa indah ya. Ada berapa burung di taman ya? Ayo kita hitung. Setelah bermandi, ini duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati sejuknya angin. Alangkah indahnya kita Allah. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Untuk ayah bersama keluarga juga salah satu nikmat. Hari mulai sore, Iko dan keluarga akan pulang ke rumah. Aku senang sekali hari ini. Bersama keluarga semua jadi bahagia. Betul sayang, keluarga yang saling menyayangi adalah anugerah dari Allah. bulan ke tingkat kabupaten itu kan harus dari nol. Bahkan suara pun dubbing pun harus di sana. Betul Pak Bagus? Nah, ya. Jadi ketika jenengan mengganti suara, jenengan harus bisa diam. Suara perut itu bagaimana? Kalau misalnya kepingin suara kecil, itu coba jenengan tekan ini. Ya. Berarti Kalau ingin suara besar, Jadi kayak menjauh, mendongeng. seperti ini. Gitu. jadi bukan berarti karena alasan harus dubbing di sana. Misalnya 3 orang ngomong suaranya sama semua, boten, harus ada permainan aja ya Pak Tika. Kalau pakai aplikasi itu enggak. Iya pakai aplikasi. Ya, ketika besok jenengan siapapun yang maju ke sana, belajarlah dikit-dikit. Oh, nanti di dalam sekitarku itu ada karakter nenek. Bagaimana ya suara nenek itu? Kayak mendongeng, Wis. Iya benar. Karena ini tuh animasi. Animasi itu yang ditimbulkan itu suara. Siap Iya. jadi juara. Oh, itu jenengan harus bisa belajar ya. Suara Itu ya. diafragma. Kalau menurut saya dari yang hadiah terindah, ini animasinya sudah bagus, suara sudah juga bagus. Cuman tadi suara itu jenengan pakai 3 orang ya. Ya, nah berarti besok kalau bisa seandainya ini Suara nanti ya maju ke kabupaten itu harus satu pekerjaan itu dari nol, yang kedua suara kalau bisa itu jenengan yang bisa modifikasi sendiri suara jenengan. Kalau suara ibu itu seperti ini, suara anak itu seperti ini, anak 1, anak 2 itu juga harus ada perbedaan. Kalau misalnya suara ayahnya muncul, ya ayah itu seperti ini. Jadi ada 4 karakter muncul, suara yang berbeda
punya ciri khas. Biasanya kalau dalam dongeng gitu ya, itu narator itu adalah suara pendongeng itu sendiri. Tapi ketika mendongeng itu membuat karakter, pendongeng itu harus bisa membuat suara karakter yang mau diciptakan. Namanya apa? Ventriloquist. Ventriloquist. Tapi kalau ventriloquist itu lebih ke dengan alat atau boneka. Jadi kalau ventriloquist itu bedanya apa? Kalau kita bersuara, bibir kita nggak bergerak. Itu yang dinamakan ventriloquist. Jadi kalau misalnya gini, berarti ininya nggak gerak. Jadi ketika sama boneka yang bergerak suaranya, bonekanya ini bergerak tapi kita nggak bergerak gitu. Tapi kalau pendongeng enggak, kalau pendongeng itu boleh tanpa alat loh ya. Misalnya kita memperagakan diri kita sendiri, seolah-olah kita menjadi karakter lain, itu boleh suara kita dimunculkan karena ini nanti akan jadi emosi. Ya. Kalau Tadi gitu. nomor berapa Bu? Pelajaran nomor? Nama saya Zaruliska dari Jurusan 2 Fatimah Zahra. Saya mewadahi perjalanan ke tempat jauh atau menunjukkan edukasi. Judul berikutnya, hari ketika langit mengajak kami bersuara. Yang pertama, pengenalan tokoh. Hari itu, anak-anak kelompok A dan B bersiap di halaman sekolah. Ada Zidan yang ceria, Alfred yang suka bertanya, Salsa yang lembut, dan Raihan yang pemberani. Mereka ditemani oleh Bu Ilmi, guru yang sabar dan suka mengajak anak-anak belajar lewat alam. Bagian pertama, langit yang mengajar. Pagi itu, langit biru cerah sekali, awan lembut bergerak pelan seperti sultan yang senyum. Bu Ilmi berkata, anak-anak, hari ini langit sangat ramah. Ayo ikut ibu berpetualang ke Taman Edukasi Alam. Semua anak bersorak riang. Hore, terima kasih langit. Mereka merasa langit seperti mengajak mereka berjalan bersama. Bagian 2, perjalanan menggembirakan. Di dalam bus, cahaya matahari masuk hangat sekali. Seperti matahari memeluk kita, kata Zidan sambil tertawa kecil. Di luar jendela, mereka melihat sawah hijau, burung bangau, dan pepohonan yang seolah melambai. Alam itu cantik sekali ya Bu Guru, kata Aruna. Bu Ilmi tersenyum. Iya nak, semakin kita melihat, semakin banyak kita belajar. Bagian ketiga, selamat datang di Taman Alam. Saat sampai, angin sepoi meniup rambut belum mereka. gerak itunya. Bu Guru, anginnya kayaknya Oke, bagian 1, bagian 2, bagian 3 itu loh tetap. Ini yang 3 Mas. Oh, itu gitu. Guru, anginnya kayaknya Pak kita, seru Salsa. Benar Ini saja. ya, itu bisa. Angin bergolong. Sudah. Ilmi mengajak mereka memasuki dalam petualangan. Ada pos angin, pos air, dan pos suara alam. Semuanya berisi permainan dan pembelajaran yang seni. Belajar dengan semua indera. Anak-anak mulai belajar dengan cara yang menyenangkan. Mencium wangi bunga, mendengar suara air mengalir, menyentuh batu, pasir, dan daun, main bayangan dari sinar matahari. Aku bikin bayangan burung, kata Raihan sambil menempatkan kedua tangannya. Bu Ilmi berkata lembut, anak-anak setiap hal di alam punya cerita. Kalau kita mau mendengar, kita pasti bisa belajar. Bagian 1, langit senja yang menutup petualangan. Menjelang pulang, langit berubah menjadi jingga keemasan. Mataharinya mau tidur ya Bu, kata Arina. Iya nak, tapi ia senang karena kalian sudah belajar dengan baik hari ini, balas Bu Ilmi. Semua anak melihat ke langit dan berkata bersama, terima kasih langit sudah menemani kami belajar. Mereka pun pulang dengan hati bahagia dan penuh pengalaman baru. Sudah puing. Adalah yang sangat baik dan kita mau memperhatikan langit, angin, bunga, air, dan semua ciptaan Allah selalu mengajari kita tentang keindahan, rasa syukur, dan kepedulian. Dengan
kita memang sudah punya ide cerita, kita sudah mengantongi isi cerita itu apa sih, step by stepnya itu bagaimana sih, walaupun kita itu lupa narasi yang nanti itu akan dibaca, itu nggak perlu dibaca semuanya, ya nggak perlu blok kekiplok, ya hanya beberapa poin yang jenengan ingat, tapi alurnya cerita itu benar gitu. Jadi ketika jenengan tampil itu nggak muncul dari awal sampai selesai. Mojo. Ininya bagaimana, jedanya itu seperti apa? Seperti ya, orang itu, bercerita. Terus yang kedua, Seperti sampeyan lak bercerita nang wiwit. harapannya buku cerita atau cerita yang dibuat itu bisa disampaikan ke peserta didik. Artinya apa? Cerita yang telah dibuat itu dilihat anak-anak, apakah cerita itu menarik? Walaupun anak-anak sebagian besar belum bisa baca, mungkin ada beberapa kalimat atau kata yang bisa dikenal anak. Nah, jadi ketika jenengan menulis cerita untuk anak, itu kalimatnya jangan banyak, ya sederhana secukupnya. Biasanya kalau cerita bergambar untuk anak usia dini itu maksimal 15 kata dalam satu halaman, itu maksimal 15 kata itu ya. Nah, terus ketika menyampaikan cerita itu juga gestur kita itu harus memukau gitu, ya. Bukan hanya sekedar baca. Contohnya gini, ketika jenengan bercerita kepada anak-anak, tentu saja jenengan gak hanya baca gini, otomatis juga melihat audiens anak-anak, bagaimana mereka, apakah menyimak cerita itu, apakah tertarik, ya seperti itu ya. Tuh, yang kedua. Terus yang ketiga, ini adalah cerita gambar, menceritakan situasi, kondisi, bahkan konflik yang muncul dalam cerita itu, ya, bukan dalam bentuk guidebook. Tahu maksudnya ya guidebook ya, buku panduan. Contoh, si A gosok gigi, apa saja yang perlu dibawa. Nah, bukan buku panduan tapi cerita, ya. Misalnya ketika si A gosok gigi, dia lupa odolnya belum dioleskan. Nah, ini namanya cerita. Jadi ada bumbu imajinasi juga ada, mungkin dari kenyataan juga ada, seperti itu, ya. Terus yang terakhir, yang terakhir ini dibuat di Canva. Jadi mungkin sebagian besar kalau bisa itu adalah yang dipakai seperti contohnya apa bagus itunya loh, objek-objeknya. Nah, ya itu harus pakai elemen-elemen yang ada di Canva. Walaupun di Juknis itu ada beberapa boleh menggunakan sumber dari luar, nah, tapi sumber dari luar itu dilihat apakah sumber dari luar itu comotan dari AI atau sumber mana, itu hanya beberapa, tidak semua. Nah, ya background pun juga begitu, alangkah baiknya ambilnya dari Canva. Di Canva memang ada fitur yang namanya fitur apa itu AI itu ya Pak Bagus ya. Sekali ketik kita buat prompt muncul. Nah, harapan kita bukan seperti itu, karena ini ada proses, yaitu tadi proses 3 jam itu, yaitu tujuannya dengan cari elemen-elemen di Canva, digabung-gabungkan bagaimana menjadi yang menarik supaya apa? Jadi satu kesatuan cerita. Itu masukan dari saya. Monggo boleh ditambah sama Pak Bagus. Langsung mawar Bu ya. Tadi kan sudah ada penampilan mulai pertama dan kedua. Cuman kebanyakan itu tadi benar katanya Pak Pardi, terlalu tekstual, ya. Karena anak itu kan sebenarnya kan bisa membaca tapi bukan teks, ya, dari gambar. Contoh yaitu tadi loh. Seandainya teks itu kecil, kalau ada pertanyaan Pak, kan teksnya sedikit, gambar sudah mewakilkan. Justru anak-anak, justru buku untuk anak-anak itu lebih banyak gambar. Mungkin presentasinya mungkin bisa gambarnya 70% sendiri, sisanya baru teks di bawah. Seperti itu.
Setelah itu ilustrasi mewakili, ya pasti. Jadi per halaman itu dengan kalau ada teks sinkron gitu loh. Jadi ketika anak nggak bisa membaca tulisan, anak itu tahu tujuan halaman itu apa dengan melihat gambar. Setelah itu karena ini lomba, ya, intinya semuanya sudah bagus. Tapi karena lomba itu ada regulasinya, mohon maaf, ada regulasinya, ada proses dan kawan-kawan. Jadi ini nanti yang kita pertimbangkan. Tapi secara hasil semuanya sudah bisa. Intinya gitu, ya. Sudah di luar ekspektasi kita. Jadi di luar lomba panjenengan kembangkan lagi, bukan berarti nanti yang nggak kepilih jelek boten. Semuanya sudah bisa semua sudah bisa buat portofolio panjenengan sendiri, buat hasil karya panjenengan sendiri. Cuman itu tadi, jika panjenengan nanti tujuannya buku ini sampai keep, sampai jaga sebagai ini hasil karyaku, panjenengan pertimbangkan lagi ilustrasinya itu dari mana. Takutnya jika asal comot, ketika buku itu tadi panjenengan sodorkan ke seperti Pak Parti ya, misalnya ke Erlangga di ACC, ternyata yang punya gambar protes ya Pak Parti ya. Nah itu nanti kena hak cipta. Makanya tetap itu tadi keoriginalitas. Seandainya pun ada nanti sampai cantumkan kalau di lomba itu nanti, ya. Seperti itu. Dicantumkannya di mana Pak? Dikasih link belakang gitu Pak? Iya, daftar pustaka. Iya di daftar pustaka kalau di print kan nggak keluar lihat. Tapi gini, kalau jenengan niatnya buku cetak itu ISBN, itu setidaknya atau diminimkan bahkan tidak boleh ada yang namanya hak cipta. Karena apa? Kalau muncul, dia harus wajib diikutsertakan dalam kepenulisan itu. Jadi penulis itu bukan hanya jenengan nanti bisa dari hak cipta itu, ya. Makanya kenapa kalau penulis buku itu belum tentu jadi ilustrator, tapi kalau ilustrator itu biasanya jadi penulis buku seperti itu. Setelah itu kalau bisa itu tadi loh, pesannya itu tidak usah ditulis tapi secara tersirat aja lewat alurnya, pesan moral itu. Setelah itu mungkin di sini nggak ada, kemarin itu ada seperti kita mata lain Pak Parti, waktu presentasi itu dia bilang sebenarnya buku ini dibacakan oleh gurunya. Lah kalau memang ada instruksi seperti itu panjenengan tambahkan lagi, buku ini untuk siapa? Panduan buku, penggunaan buku. Jadi biar tepat sasarannya gitu. Ini dibaca untuk anak atau dibacakan oleh? Jadi ada aturan, biasanya kalau dalam buku cerita itu di awal setelah cover itu kemudian di depannya itu buku ini digunakan seperti apa. Jadi ada penggunaan buku, panduan penggunaan buku, terus dilanjutkan dengan pengenalan toko, baru isi cerita. Diakhiri biasanya nilai moral atau sinopsis atau juga profil penulis. Nah, itu aja mungkin yang perlu ditekankan lagi itu tadi ya, fungsi ilustrasi atau gambar. Karena gambar itu berperan untuk anak sebagai membantu anak untuk membaca. Walaupun hanya gambar ya Bu ya. Sebelum membaca teks. Apalagi kita anak usia dini toh ya, anak TK itu kan. Sudah itu saja menurut saya. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Juara lomba membuat cerita flipbook aplikasi Canva. Nomor 4, nomor peserta diraih oleh nomor peserta. Ngomong apa? Nomor peserta 3. Peserta 4 dengan nilai 480. Juara 2 dengan nomor peserta 1 dengan nilai 480. Dengan nomor peserta 2 dengan total skor 494. Nah ini kalau lagi percaya Pak, seneng soalnya. Yang pertama membuat ini. Dia begini, bingung mau. Deng.
Selanjutnya, ya, selanjutnya akan saya umumkan untuk kejuaraan lomba animasi yang tadi kebetulan ada 3 peserta dan semuanya dapat juara. Iya, semuanya dapat juara. Tapi kira-kira siapa yang juara 1, 2, dan 3 kan ingin tahu, ya kan? Kejuaraan yang terendah atau yang juara 3 dulu dengan total skor 532 diraih nomor peserta 1 dari gugus 1. Saya akan umumkan juara 2 dan juara 1 yang masing-masing dari juara 2 dengan total skor 574 dan juara 1 dengan total skor 615. Siapakah kira-kira mendapat juara 1? Di antara kita semua pastinya. Ya, betul. Ya. Juara 1 diraih nomor peserta Ganjil. Ini tak bagus nih. Loh, lah iya. Itu nomornya 1, 2, 3, ada 4-nya. Yang tiganya nggak ada. Oh, berarti genap. Kok kenapa iki? Oh, kok kenapa iki? Pak. Nomor genap, ya. Mas kadung deng Ya, genapnya kan maju, 1, 2, 3 ya maju yang genap. Kan dorongnya Oh iya benar 2 sama 4 ya. Yang juara 1 dengan nomor Tuh, peserta 4. Ya. Pembacaan kejuara dari kami juri, keputusan juri dapat dipertanggungjawabkan. Bagi yang juara 1 selamat dan terus belajar, ya, untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi di tingkat kabupaten. Monggo dibagikan untuk trofinya. Uruk. Fotonya kalau udah selesai.